接吧！不传风林阵又如何？切勿激动。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 155 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini masih diawali dengan pertarungan antara Subetian melawan penasihat Zuge. Penasehat Zuge merasa kalau Subetian memang merupakan lawan yang cukup tangguh, namun saat ini Subetian masih terlalu muda untuk bersikap sombong di hadapannya. Tampak penasehat Zuge mengeluarkan lukisan laser untuk melakukan serangan kepada Subetian. Sementara itu Zhao Hualiao cukup kaget ketika melihat penasehat Zuge masih sanggup bertarung, padahal energi spiritualnya sudah mencapai batas. Dia mulai berprasangka ada orang lain di dalam tubuh dari penasehat Zuge. Meskipun penasehat Zuge sudah menggunakan lukisan laser, namun hal tersebut belumlah bisa membungkam King Subetian. Subetian mampu menjatuhkan penasehat Zuge menggunakan beberapa serangan kombinasi secara berturut-turut. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Subetian membuat ketua Jin sangat kagum. Begitu pula dengan Murong Qing yang menganggap Subetian adalah kultivator lengkap karena selain mempunyai kemampuan alkemis, dia juga mempunyai kemampuan bertarung yang cukup hebat. Sugi kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata bahwa Subetian merupakan orang yang hebat dan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Bang MC. Sementara itu, penasehat Zuge sudah babak belur dan muntah darah terkena serangan King Subetian. Pak tua yang berada di dalam tubuh penasehat Zuge memintanya untuk tenang karena kekuatan lukisan laser akan terus berkembang, jadi penasehat Zuge harus terus melakukan serangan kepada Subetian. Meskipun tubuh fisik penasehat Zuge sudah sempoyongan, dia masih tetap mampu untuk melakukan serangan menggunakan lukisan laser. Sontak hal ini pun membuat Subetian memasang ekspresi kaget karena penasehat Zuge terus saja memaksakan untuk bertarung. Untuk sekarang lukisan laser yang digunakan oleh penasehat Zuge membentuk ular spiritual yang siap menyerang King Subetian. Penggunaan lukisan laser ini akhirnya membuat Zhao Hualiao sadar kalau penasehat Zuge mempunyai hubungan dengan seseorang yang dia kenal. Hanya untuk mengalahkan ular spiritual, Subetian terlihat menggunakan formasi 1000 pedang. Setelah ular spiritual hancur, penasehat Zuge juga kembali menggunakan lukisan laser untuk membentuk singa spiritual. Lagi dan lagi formasi 1000 pedang, Subetian mampu mengurung serta menghancurkan singa spiritual hasil buatan penasehat Zuge. Setelah singa spiritual hancur, penasehat Zuge kembali muntah darah dan terlihat kondisi fisiknya semakin babak belur. Mimin kira udah mau nyerah, ternyata penasehat Zuge kembali mengeluarkan harta takdirnya untuk melakukan serangan. Harta takdir dari penasehat Zuge merupakan naga spiritual. Keluarnya naga spiritual membuat Muransi semakin khawatir kepada Subetian. Dia berharap Subetian bisa melewati kesulitan ini. Untuk melawan naga spiritual, Subetian mengeluarkan formasi roh 9 putaran. Tentu saja hal ini membuat penasehat Zuge kaget karena dia tidak menyangka masih ada orang yang bisa mengerti untuk menggunakan formasi roh 9 putaran.
Meskipun begitu, penasehat Zhuge tetap akan melakukan serangan karena dia tidak ingin kalah dari seorang bocah seperti King Su Beitian. 进来，彻底了结吧！不传风林阵又如何？借无一用。 Terlihat formasi roh 9 putaran mampu meredam naga spiritual yang digunakan oleh penasehat Zhuge. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Su Beitian untuk mengayunkan pedang menebas naga spiritual tersebut. Penasehat Zhuge pun tampak muntah darah beberapa kali karena keberhasilan Su Beitian menyerang harta takdirnya. Melihat kondisi penasehat Zhuge yang babak belur membuat Kaisar merasa kasihan. Dia pun meminta Pangeran Murong untuk menghentikan Su Beitian jika nantinya penasehat Zhuge sudah mencapai batasnya. Aku akan mencoba yang terbaik, ucap Pangeran Murong kepada Kaisar. Kondisi penasehat Zhuge yang babak belur belum bisa menghentikan langkahnya untuk melakukan serangan kepada Su Beitian. Dengan serangan guntur ungu, penasehat Zhuge kembali mencoba mencari keberuntungan melukai Bang MC kita. Namun serangan guntur ungu berhasil diredam dengan mudah oleh Su Beitian menggunakan tebasan elemen es Tianshui. Bahkan terjadi momen di mana penasehat Zhuge menahan serangan pedang Su Beitian menggunakan tangan kosong karena dia sudah tidak bisa mengeluarkan pertahanan apapun. King Su Beitian akhirnya menggunakan kekuatan serangan Tianshui dan Tianhuo untuk mengakhiri pertarungan melawan penasehat Zhuge. Terlihat penasehat Zhuge langsung terkapar tidak berdaya setelah terkena serangan Su Beitian. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh penasehat Zhuge bergerak sendiri dan mengeluarkan aura spiritual yang sangat kuat. Su Beitian sendiri sudah menunggu momen ini karena Bang MC sadar ada seorang pak tua yang bersembunyi di dalam tubuh penasehat Zhuge. Kemunculan seseorang yang menggunakan tubuh dari penasehat Zhuge ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.